kaji nih, bagaimana mentransform orang-orang itu untuk tidak berpikir pakai cara lama itu. Terima kasih Pak. Oke. Kalau saya biasanya pakai 2P Pak Mas Rido, pain dan pleasure. Maksudnya gini, jadi ketika contoh, yuk kamu lakuin perawatan mandiri. Ini contoh aja, waktu itu kita training slow roll-land untuk melakukan perawatan mandiri. Ada perlawanan dari operator. Waktu itu saya bilang gini, kalian bisa melakukan perawatan mesin sendiri hanya dalam waktu 5 menit kurang. Respon mereka langsung bilang gini, nggak mungkin Pak, 5 itu mah lebih dari 5 menit. Jadi saya kasih contoh dulu bagaimana perawatan itu. Jadi ini contohnya. Saat itu karena tidak ada model, saya jadikan saya sendiri model. Jadi ini udah lama banget, 2012. Jadi saya bikin pertama itu bikin cara melakukan perawatan mandiri. Ini modelnya saya masih kurus saat itu 2012. Ya. Saya bilang bisa nih, asal kata, tapi saya minta seperti ini nih. Seperti ini itu maksudnya apa? Karena biasanya operator kalau ngebersihin itu cuma formalitas, sekedar kelihatan bersih-bersih. Nah saya bilang nggak gitu, bisa. Yang maksudnya kalau ngelakuin ini kerusakan mesin itu bisa turun gitu. Nah waktu itu saya sampai ngelakuin gini, saya bongkar mesinnya, which is ini nggak ada saat itu. Jadi nggak ada operator itu sampai buka mesinnya, lihat ada kotoran di dalam diambil gitu ya. Makanya waktu itu kita kasih perlengkapan yang memadai, yang saat itu tidak ada. Jadi pertama minta dukungan dulu dari manajemen, karena pasti butuh untuk membeli peralatan untuk menunjang kebersihan di operator. Dan saat itu kita training ke seluruh operator. Lancar? Enggak. Gitu. Jadi kita training ke seluruh operator, saya percepat aja. Jadi saya tunjukin, nanti kita minta kalian kayak gini ya. Dan ini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit saya bilang. Tapi mereka nggak percaya. Nah, jadi waktu itu, ini yang unik. Saat saya ngelakuin training ke salah satu land, ada jawaban dari ibu ini. Dia bilang gini, nggak bisa Pak, kalau dalam waktu 5 menit. Itu mas 10-15 menit dan kita nggak bisa. Kenapa Bu? Satu, itu mesin bukan mesin yang ada di produksi Pak. Itu yang pasti memang benar ya, karena saya pakai mesin yang ada di gudang. Terus kedua, itu bukan kita Pak, itu Bapak, katanya gitu. Jadi nggak mungkin itu 5 menit kata dia. Meskipun saya meskipun saya perlihatkan ke mereka, itu tuh mampu kurang dari 5 menit. Bahkan yang tertinggi pun hanya 4 menit 30 detik saat itu. Jadi masih oke lah. Tapi mereka tetap nggak percaya. Ya udah gini aja Bu ya, kata saya. Besok saya tunggu ibu di mesin ibu, kita lakuin di mesin ibu. Tapi nanti saya videoin, ibu nurutin urutan kegiatannya persis kayak yang saya lakuin. Tapi ibu jangan jangan buru-buru, jangan dilambat-lambatin juga. Kata dia, Pak ngapain sih Pak? Buang waktu, kata dia. Besoknya, sebelum operator masuk, saya sudah standby di landing sama tim saya. Dia kaget. Dan itu juga buat saya sih shock terapi buat yang lain, bahwa kalau misalkan ini bisa loh gitu. Nah dia kaget, ngapain sih Pak? Lah ibu kan nggak percaya, saya ingin share sama ibu. Akhirnya dia coba tuh, dia coba begini ujungnya. Jadi kalau dilihat dia cukup kesal gitu ya. Dia harus omongan dia harus dimakan sendiri sama dia gitu. Tapi ya kita berusaha fair dong, bukan ibu gak bilang nggak bisa, ya udah kita coba. Jadi nanti ibu saya rekam, terus nanti kita transfer ke laptop, kita lihat waktu ibu berapa. Tapi saya pingin ibu ngelakuin persis seperti yang urutan yang saya ceritain. Nah jadi kita lihat nih dia ngelakuin nggak. Jadi kita kasih peralatannya. Terus nanti dia bongkar mesinnya juga. Pokoknya yang bisa dilakukan sama operator. Kalau sampai dalaman banget kan itu urusannya mekanik ya. Dan ilmunya pun pasti harus lebih tinggi.
Nah, bisa dilihat kan teman sampingnya udah mulai ngebuka, karena yang lawan cuma ini doang sebenarnya gitu saat itu di kelas itu. Jadi dia mulai ngebuka. Nah biasanya nggak ngelakuin kayak gini bersih-bersih itu, dia cuma meja doang gitu. Dia mulai ini. Nah, dan ini uniknya, ternyata hanya lebih 5 detik dari standar waktu yang kita kasih. Jadi waktu itu 4 menit 50 detik mesin obras. Dia 4 menit 55, which is masih di bawah 5 menit, still oke. Dan nggak ngebuang banyak waktu. Tapi habit yang dibentuk. Nah, apakah semuanya baik-baik aja? Enggak. Jadi bagaimana menumbuhkan habit itu? Bagaimana yang tadinya abai jadi peduli? Jadi kita bukan hanya minta dan nuntut mereka bersih-bersih, tapi kita juga nge-capture data kerusakan mesin di line itu turun atau enggak. Ketika turun, ada impact enggak ke perbaikan output? Ketika ada, dan saya yakin insya Allah ada, karena memang kenyataannya seperti itu, ceritakan ke orang. Biar mereka tahu kalau yang mereka lakuin manfaatnya buat mereka, Mas Ridho. Bukan buat kita di tim yang ngomongin tentang perbaikan. Nah, jadi kita harus ceritain what's in it for them-nya apa, manfaatnya buat mereka apa. Itu yang nantinya bakal mengubah dari abai menjadi peduli, karena mereka mulai ngeliat ini buat saya. Bahkan waktu itu sempat kita interview acak beberapa operator, ada impactnya enggak? Ada Pak, mesin kita larinya lebih kencang. Ya jelas lebih kencang, orang dia nggak pernah ngerawat gitu kan, terus dibersihin rutin, ya pasti harusnya lebih kencang gitu. Kalau enggak, kita harus curiga, berarti ngebersihinnya nggak bener gitu. Dan ketika mesinnya lebih kencang, saya tanya lagi, outputnya nambah enggak? Nambah Pak. Kok bisa? Kita ngetes nih, kok bisa? Ya karena ini Pak, sekarang mesinnya jarang rusak. Ketika jarang rusak, saya fokus menghasilkan output dengan quality yang baik. Itulah yang akhirnya mengubah abai jadi betul.